Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam Anda para pemimpin, Anda para smartisters, dan juga siapapun Anda dimanapun Anda berada. Walaupun sebagian Jakarta hari ini diguyur hujan yang teramat sangat deras dan juga lebat, tapi semoga itu menghapus semua kelelahan Anda, memberikan satu hawa segar, dan Anda bisa fresh kembali untuk sedikit meluangkan waktu di rumah, ketemu dengan pasangan Anda, ketemu dengan keluarga Anda, dan bisa kembali beristirahat. Tapi sebelumnya, saya Daniel Adam temani Anda 1 jam bersama dengan seorang pria yang kayaknya malam hari ini beliau lagi bingung sepertinya. Tapi biar gimana pun juga, beliau adalah founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Rep Self Trainer, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia, Servitama, dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam, Pak Eloy. Selamat malam. Waduh, suara saya terdengar dengan jelas ini. Halo. Loud and clear, Pak Eloy. Luar biasa, Mas Daril. Seperti biasa, selamat malam, dan semangat pagi. Siap menginspirasi Indonesia Raya. Oke. Ini tadi saya bilang, Pak Eloy lagi agak bingung nih malam hari ini. Kenapa? Bukan bingung karena beliau nggak ngerti sesuatu, tapi bagaimana sebetulnya kebingungan ini diejawantahkan dengan sebuah tema ya, Pak Eloy ya. Yaitu, can culture be measured? How? Bisa nggak sih budaya organisasi itu diukur, atau mungkin juga diaudit, atau didiagnosa? Kalau misalnya bisa, gimana caranya? Nah, ini akan jadi bahasan kita di hari ini, terjadi hari Rabu 7 September 2022, dan kita akan coba review dulu biar ketemu nih Pak Eloy sangkut pautnya antara beberapa minggu yang lalu dengan bahasan kita sekarang. Biar nggak bingung Pak Eloy, silakan. Yes. Jadi kata bingung tadi itu bagus, Mas Daril. Karena lebih kepada bagaimana ya supaya pembahasan yang terasa berat ini itu tetap bisa dipahami seluruh pendengar setia kita. Kan program kita ini Smart Motivation. Artinya pendengarnya semua orang bisa, bukan hanya pemilik perusahaan, bukan hanya pemimpin organisasi dan lembaga. Sementara topik kita ini, ya itu tadi, memang kalau nggak bisa disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti, ini sepertinya konsumsi para petinggi. Tapi saya yakin bersama dengan Mas Daril kita bisa membawakan tema ini dengan light, dengan sederhana, sehingga semua pendengar akan mendapatkan manfaat. Dan lebih lagi, kalau para pendengar berkenan untuk berpartisipasi, bertanya, menyampaikan komentarnya, sehingga topik yang terasa agak kering, itu ternyata bisa fun dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi Mas Daril, saya review apa yang sudah kita bahas selama 3 kali pertemuan. Karena ini kan series ya, ini bisa lama karena ini bagian dari materi buku yang sedang saya tuliskan. Nah, di part yang pertama kita membahas what is organizational culture. Memahami apa itu budaya organisasi dan mengapa penting. Waktu itu kita berbicara bahwa yang namanya culture mudahnya adalah what we do when no one see. Apa yang kita lakukan pada saat tidak ada orang lain yang melihat. Ya toh? Dan kalau di level individu namanya kebiasaan. Apakah kita terbiasa menolong orang atau meminta tolong, itu kebiasaan. Apakah kita terbiasa senyum atau justru cemberut, itu kebiasaan. Nah, karena itu di pertemuan kedua kita membahas tentang how organizational culture drives
performance. Oke, kalau budaya organisasi sudah kita pahami, yaitu kebiasaan. Lalu bagaimana kebiasaan atau budaya organisasi itu mendrive atau menentukan kinerja perusahaan, baik itu perusahaan nasional, multinasional, kementerian, dan seterusnya. Dan pada akhirnya minggu lalu kita lebih dalam lagi membahas tentang how organizational culture its strategy for breakfast, lunch, and dinner. Itu satu kalimat yang sangat terkenal dalam dunia budaya organisasi yang disampaikan oleh Pak Peter Drucker bahwa budaya organisasi memakan habis strategi yang telah dibuat oleh organisasi. Dan minggu lalu kita menyimpulkan jangan sampai budaya memakan strategi. Kan sayang. Iya dong. Apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini, ya toh, yang kita sebut dengan ya ini bukan hanya perlambatan ekonomi ya, tapi krisis ya, naik semuanya nih. Bensin naik, wah semuanya. Jadi jangan sampai budaya termakan habis. Strategi dimakan habis oleh budaya. Terus bagaimana? Dua-duanya harus disiapkan bersamaan. Strategi, taktik disiapkan, tetapi di saat yang sama budaya disiapkan. Nah, siapa yang mempersiapkan, siapa yang membangun atau meruntuhkan budaya ini, namanya adalah kepemimpinan, Mas Daryl. Itulah sebab judul bukunya Leadership and Culture Transformation. Jadi sebelum budaya ditransformasi, leadership-nya dulu ditransformasi. Dua-duanya harus ada. Jadi itu dua sisi mata uang. Sisi pertama, kepemimpinannya kuat. Kalau kepemimpinannya kuat, maka budayanya kuat. Sebaliknya, kalau kita lihat, wah budayanya lemah ini, berarti kepemimpinannya lemah. Kalau di satu lembaga kita melihat terjadi korupsi yang merajalela, maka itu berarti tanda kepemimpinan di sini, budayanya ya korupsi itu. Begitu Mas Daryl. Ini sebenarnya udah terjawab sih Pak Eloy, kalau dari perspektif saya ya, dari pertanyaan kita. Bisa nggak sih budaya organisasi itu diukur, diaudit, atau didiagnosa? Ya penjelasan Pak Eloy tadi barusan itu. Hasil risetnya. Tapi nggak sebegitu mudahnya gitu loh. Karena ada banyak proses yang perlu Anda lakukan untuk bisa lebih memahami tentang esensi budaya yang bisa diukur, didiagnosa, dan dilakukan perhitungan lainnya. Nah, yuk kita bahas yuk dengan santai dan rileks malam hari ini di program Smart Motivation. Kami mengundang Anda silakan berkomentar seperti biasa di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Jangan lupa kami live juga audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa like, comment, share, dan juga subscribe. Kita kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Kita balik lagi di program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan hari ini kita masih bicara tentang culture ya, atau budaya. Dan kalau kabarnya indikasinya mungkin Smart Listeners sudah bisa jawab gitu. Kalau budaya itu bisa diukur dengan hasil kinerja, bisa diukur dengan pencapaian dari perusahaan, bisa diukur dengan komitmen dari para SDM-nya, bisa diukur dengan tingkat disiplin dari para people-nya. Nah, itu sok tahunya saya aja gitu loh. Nah, kali lo ke situ juga pemikirannya. Tapi ternyata ada pola ukur lainnya yang ini akan dijabarkan oleh Pak Eloy Zaluku. So, Pak Eloy, can culture be measured? How? Thank you, Mas Daryl. Jadi sebetulnya yang menarik ada mbahnya culture, atau bahkan bisa disebut the father of organizational culture, Profesor Edgar Schein namanya. Itu pernah memberikan kalimat yang menarik bahwa culture survey tidak dapat mengukur budaya sebuah organisasi. Nggak bisa katanya. Jadi survei budaya itu nggak bisa. Jadi jangan digunakan. Nah, ini bisa menjadi kalimat yang provokatif, karena kalau tidak menggunakan culture survey, lalu gimana caranya? Karena toh harus diukur toh, harus diaudit toh, Mas Daryl. Loh, kenapa harus diukur? Nah, ini dari pemikir yang lain mengatakan bahwa if you cannot measure it, you cannot manage it. Kalau nggak bisa diukur, nggak bisa dikelola. Itu sangat terkenal dalam dunia manajemen. Jadi apapun yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola. Jadi kalau Mas Daryl ngomong pada istri, aku sayang kamu. lalu ditanya, buktinya apa? Gimana cara mengukurnya? Nah, itu mesti ada ukurannya. Misalnya apa yang ideal ya? Nah, ini yang maksud dari Pak Edgar Schein. Masing-masing orang itu punya keunikan jawaban sesuai dengan harapan masing-masing istri. Kalau kemudian Mas Daryl mengatakan kepada istri dan istri setuju bahwa ukuran cintaku kepadamu adalah berapa banyak waktu luang yang kusiapkan untukmu. Berarti time, quality time. Tetapi kan tidak semua istri mengharapkan quality time, Mas Daryl. Ya, betul. Kan ada istri yang merasa ada waktu nggak ada waktu, nomor 2 buat gua. Yang penting transferannya, Om. Ya. Nah, ini maksud dari Edgar Schein. Kalau survei itu biasanya tuh menggeneralisasikan gitu loh, Mas Daryl. Jadi ada beberapa dimensi yang diukur. Tadi kinerja. Bisa aja mengukur mengenai gaya kepemimpinan. Tapi Pak Edgar Schein mengatakan, tunggu, masing-masing perusahaan itu unik loh. Bahkan di dalam culture perusahaan bisa ada subculture-nya lagi. Bahkan ada culture-culture kecil lagi, karena masing-masing orang unik. Nah, nanti kita lihat bahwa sebenarnya beliau itu mau mengedepankan metode riset yang namanya adalah kualitatif. Bukan kuantitatif. Jadi, kan masing-masing peneliti, masing-masing profesor punya mazhabnya sendiri. Cuman, smart listeners dan sahabat TML, sekalipun aku sangat menghargai Pak Edgar Schein, aku juga pertama kali belajar ilmu leadership and culture dari beliau. Tetapi nyatanya, Mas Daryl, kualitatif research itu lama. Lama. Karena itu ya, di dalam bukunya beliau bilang, cara beliau membantu klien-klien perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu, caranya observasi. Jadi beliau bisa datang tuh mengikuti meeting di perusahaan itu. Beliau hanya duduk aja dengerin. Lalu nanti ada catatan. Dia tulis-tulis catatan-catatan kecil. Dia bisa kunjungan ke pabrik beberapa kali, ya toh? Dia bisa kunjungan
menemani orang-orang itu kalau ketemu dengan klien. Ya dibayar berapa besar, dibayar berapa gede. Itu kalau perusahaan multinasional dengan uangnya gede ya bisa bayar. Nah, kalau kita bayar perusahaan, kalau kita kliennya perusahaan-perusahaan kecil, lalu kita habiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk observasi culture, ya nggak akan jadi apa. Iya, betul. Oke, jadi Mas Daryl, pertanyaannya, bisakah culture diukur? Harus bisa. Karena apapun yang tidak bisa diukur tidak bisa dikelola, ya kan? Tetapi kemudian bagaimana caranya? Ada yang menggunakan quantitative research, biasanya menggunakan survei kuesioner, itu yang tadi Pak Edgar Schein tidak mau. Lah kenapa dia tidak mau? Nah, dijelaskan. Ada seorang pakar budaya organisasi yang lain lagi. Kalau ini seorang ibu, namanya adalah Naomi Stanford. Beliau menuliskan buku berjudul Organizational Culture, dan beliau mengatakan begini, ya. Kenapa Edgar Schein mengatakan itu? Dia teliti, dia bilang begini. Karena riset yang dilakukan dengan cara survei, biasanya yang menggunakan kuesioner itu, mereka tuh pertama-tama memilih topik yang mau dimasukkan untuk diteliti, untuk diriset, ya. Misalnya gaya kepemimpinan. Nah, bisa juga dengan tadi customer satisfaction and loyalty-nya misalnya. Tadi Mas Daryl sudah mengatakan disiplin karyawannya, betul. Tetapi kemudian bahwa ada kekurangan-kekurangannya, ya ada. Makanya nanti si Ibu Naomi Stanford ini mengatakan ya udah, kita tetap menggunakan survei atau quantitative research, tapi juga ditambah dengan qualitative research. Itu berarti menggunakan apa? Biasanya interview, Mas Daryl. Kita wawancara. Jadi kalau kami membantu klien-klien, dari hasil survei tadi, kita asumsikan saja, katakanlah ini validitasnya 70%. Misalnya begitu ya. Tetapi untuk mendapatkan sampai 80-90%, maka kita kemudian menggunakan metode kualitatif dengan cara kita melakukan wawancara atau kemudian fokus group discussion perihal beberapa hasil yang bagi kita ini anomali, ini kok berbeda banget, ini kok membingungkan antara jawaban top management dengan middle management dengan staff kok beda sekali. Nah, itu kemudian kita validasi melalui yang disebut dengan interview dan focus group discussion. Nah, namanya berarti apa? Mixed method. Jadi bukan hanya kualitatif, bukan hanya kuantitatif yaitu survei, bukan hanya kualitatif yaitu interview dan focus group discussion, tapi dua-duanya itu disebut sebagai mixed method dan harusnya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, walaupun nanti saya sampaikan ada cara terbaru yang ditemukan oleh beberapa orang yang saya baca dari Harvard Business Review menggunakan teknologi. Nanti saya sharingkan karena keren banget, Mas Daryl. Oke. Pak Eloy, sorry, saya salah sedikit Pak Eloy. Apakah ini nanti akan menemukan sebuah bentuk cara ideal mengetahui interpretasi dari setiap individu? Sebenarnya kalau per individu tidak bisa, Mas Daryl. Oh, nggak bisa ya? Karena yang kita potret itu kan budaya organisasi atau budaya tim atau minimal di level divisi departemennya. Dan itu berarti kumpulan dari seluruh orang yang kita wawancara atau kita survei. Dan biasanya pun kita tidak survei semua. Bayangkan kalau ada 1.000 karyawan-karyawati, ya kan? Biasanya kita mengambil sekian persen saja yang bisa menjadi sampling gitu ya, kita sampling untuk kemudian menjadi panduan kita di dalam membangun budaya yang baru. Nah, kami menggunakan yang namanya drive model, Mas Daryl. Drive
Drive itu kan kalau artinya tuh menyetirkan, mengendarai kan, tetapi itu adalah singkatan. D-nya adalah diagnose. Ya kan? R-nya kita baru renew. Kita rejuvenate, kita refresh. Bagaimana kita bisa merenew, memperbaharui kalau tidak didiagnosa dulu. Nah, seperti itu Mas Doni. Oke. Kalau gitu kita break dulu ya, Pak Elo ya. Biar cepat banget ya. Gak jadi berat kan bahasan kita, jadi santai kan? Ini santai, mantap. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Oh ya, Smart Listeners jangan hanya pasif saja, tapi boleh bertanya, berkomentar di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan hari ini kita memberikan sebuah pertanyaan besar sih sebetulnya ya, buat kita sharingkan bersama-sama. Bisa nggak sih sebetulnya yang namanya budaya organisasi itu diukur atau diaudit atau namanya didiagnosa, kalau bisa tuh gimana caranya gitu. Nah ini baru setengah. Pak Eloy, saya izin ke WhatsApp ya Pak Eloy ya. Ini silakan. Ada yang komentar ini sebentar. Tadi ada Ibu Nadia. Kalau Ibu Nadia bilang begini, saya juga agak sedikit bingung Pak Eloy dan juga Mas Daril, apakah bisa budaya organisasi itu diukur? Biasanya memang hasil akhirnya itu kelihatan setelah pindah ke generasi berikutnya. Ada nggak sih perbedaan budaya dan bagaimana sukses yang bisa dilihat dari budaya-budaya sebelumnya? Contoh misalnya, ketika perusahaan keluarga itu sukses di generasi yang pertama, belum tentu loh dengan penerapan budaya yang sama akan sukses di generasi kedua. Itu sih buat saya tolak ukurnya. Oke, silakan. Pak Eloy mau berkomentar? Monggo. Oh iya, sebetulnya justru budaya itu kan harus selalu relevan. Ya. Makanya kita menggunakan istilah transformation, leadership and culture transformation. Okay. Kami pernah membantu sebuah family business, perusahaan keluarga yang sudah lebih dari 30 tahun usia bisnis itu dan berhasil. Kalau kita ngobrol dengan founder atau pemilik ya perusahaan, nggak pernah berpikir tuh mengenai budaya, nggak pernah berbicara juga mengenai istilah budaya itu. Tetapi apakah ada budaya di dalam perusahaan itu? Ya ada. Nyatanya beliau punya prinsip-prinsip tertentu yang digunakan selama bisnis. Okay. Termasuk ketika merekrut karyawan,
ternyata beliau punya semacam prinsip-prinsip yang kudu ada. Kalau nggak ada di orang tersebut, beliau tidak akan rekrut. Nah, itu budaya sebenarnya. Nah, cuman pertanyaannya, prinsip-prinsip yang digunakan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu masih relevan nggak sampai sekarang? Contoh, kalau bicara tentang alignment, menyelaraskan apa yang menjadi strategi perusahaan dengan seluruh karyawan. Maka kalau kita bertanya kepada, let's say, baby boomers atau Gen X deh ya, yang usia 50 tahun ke atas misalnya gitu. Gimana caranya Om untuk bisa menyelaraskan nih strategi agar seluruh karyawan itu bekerja seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Lah mereka ngomong apa? Oh gampang. Gimana caranya? Ya katakan kepada mereka dong supaya mereka ikut. Kalau nggak ikut, ya omelin aja. Kita akan ngomong begini, Om. Gaya itu mungkin saja berhasil sampai tahun 2010. Di 2022 udah nggak bisa, Om. Nah, karena itu berarti harus terjadi perubahan budaya. Nah, apa yang dikatakan Ibu Nadia tadi, ya betul. Ketika generasi pertama berhasil mencetak kesuksesan bisnis, ya iya. Beda cerita dengan yang terjadi sekarang ya, Mas Daryl. Dengan disrupsi, ya. Dan dulu ya, persaingan terjadi, tetapi tidak seheboh sekarang. Dulu 10 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu lah, perubahan, change itu ada. Tapi ketika kita berhasil beradaptasi dengan perubahan, kita punya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk menikmati hasil adaptasi itu, benar gak? Untuk ngumpulin duit lagi. Lah sekarang kita baru mau beradaptasi dengan satu perubahan, 1 bulan kemudian ada perubahan yang baru. Jadi kita belum berhasil menikmati kerja keras kita, ya toh? Udah ada perubahan baru lagi. Makanya semakin banyak orang yang ini saya sudah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu, beberapa CEO dunia itu mundur dari jabatannya loh Mas Daryl. Nggak kuat Mas Daryl, berat banget. Iya toh, karena ya itu VUCA itu dia dipaksa harus cepat mengambil keputusan. Tapi di mana mengambil keputusan di tengah-tengah uncertainty itu nggak gampang loh Mas Daryl. Nah itu sendiri butuh budaya baru toh. Bayangkan kalau semua manajer cabang di seluruh Indonesia masih menggunakan gaya 10 tahun yang lalu. Apa itu? Ya kita tunggu apa kata Bapak. Iya. Kita ngomong dulu ke pusat. Habis. Jadi itu jawaban saya untuk Mbak Nadia. Oke, baik. Saya mau menyapa dulu nih sebelum Pak Eloy bisa fokus lanjutin sampai dengan jam 8 malam hari ini dari Gurundok Channel. Malam Mas Daryl, Pak Eloy. Izin nyimak Smart Motivation malam hari ini. Oke, terima kasih. Siap. Lanjut, Pak Eloy. Siap. Tadi saya ada menyampaikan hasil penelitian dari 3 orang hebat nih. Saya membaca jurnal mereka, tulisan mereka di Harvard Business School. Harvard Business tulisan mereka di Harvard Business lah ya. Namanya Matthew Corritor, Amir Goldberg, dan Samir Srivastava. Jadi sekarang ya mereka melakukan culture diagnose itu dengan menggunakan big data, Mas Daryl. Dan mereka menggunakan istilahnya big data processing gitu. Jadi mereka itu meng-trace ya kultur itu mereka audit berdasarkan elektronik gitu loh, electronic communication, entah itu melalui email, lalu kemudian isi WhatsApp group,
Kemudian mereka juga review pelanggan konsumen terhadap produk dan jasa tertentu. Dan dengan teknologi yang ada, mereka itu bisa dalam waktu cepat ratusan ribu itu bisa diolah tuh Mas. Oh. Hebat ya. Jadi ini keren banget teknologi. Jadi dulu nggak pernah kepikir kita kan ya. Jadi harusnya itu akan lebih cepat. Walaupun saya sih merasa metode ini belum terlalu umum, tetapi ya 2-3 tahun ke depan saya pikir Indonesia juga akan mulai menggunakan ini dan harusnya itu akan membantu kita. So saya kira seperti itu Mas Daryl. Kita bisa lanjutkan nanti dengan hal-hal yang berbeda. Tetapi saya akan menyampaikan selain dari big data tadi, kalau yang dikenal oleh dunia itu ada 3 tools culture assessment yang sangat terkenal, Mas Daryl. Yang pertama dikenal dengan OCI atau OCI. OCI itu adalah singkatan OCI dulu deh, kita mulai dari OCI itu lebih lama lagi. OCI itu di-develop oleh 2 orang yang sangat ternama juga dalam dunia budaya, namanya Profesor Cameron dan Quinn. Jadi OCI itu singkatan Mas Daryl dari Organizational Culture Assessment Instrument. Keren sih. Saya bahkan sudah menerjemahkan juga itu questionnaire yang mereka gunakan, lalu kemudian saya sadur untuk kemudian beberapa bisa digunakan di beberapa perusahaan. Jadi ada 6 hal yang mereka ukur di situ, Mas Daryl. Yang disebut sebagai dominant characteristics, lalu yang kedua organizational leadership, kemudian management of employees, kemudian organization glue, kemudian strategic emphasis, dan kemudian criteria of success. Ada 6 hal itu yang kemudian mereka ukur, dan masing-masing 6 ini ada pertanyaan-pertanyaan questionnaire di bawahnya. Menurut saya sih keren banget. Kemudian ada lagi Mas Daryl namanya OCI tadi. Itu singkatan dari Organizational Cultural Inventory. Ini dikembangkan ya oleh seorang profesor juga namanya Robert Cook dan Jay Clayton. Dan akhirnya mereka menjadi partner dari perusahaan ternama yang besarnya di New Zealand dan Australia, namanya Human Synergistics, yang memang khusus membahas mengenai culture, organizational cultures. Dan yang terakhir, saya banyak belajar dari seorang guru, namanya adalah Fred Reichheld dari Bain Company. Mereka menggunakan namanya NPS. Itu singkatan dari Net Promoter Score. Ini juga keren banget. Jadi ketika kita mengkomunikasikan ketiganya, apalagi kalau nanti suatu hari ya kita punya kemampuan teknologi menggunakan big data tadi, keren banget seharusnya. Seperti itu Mas Daryl. Berarti bisa dibilang ada kok ya tools-tools yang bisa kita implementasikan untuk mengukur sebuah budaya dalam sebuah organisasi ya Pak Eloy ya. Cuma masalahnya, nah itu dia, mungkin kurang familiar karena melihatnya tidak bisa diukur gitu. Bukan begitu Pak Eloy? Bener. Dan Mas Daryl, kalau mengharapkan hasil yang valid, kita ngomong jujur nih ya. Sampai hari ini tuh memang agak costly. Ya karena kan tadi tuh bayangkan kalau ada 1.000 karyawan, kita survei melalui kuesioner. Tapi kan kita tidak akan puas dengan hasil kuesioner saja. Kan kita akan adakan yang namanya interview, kita wawancara. Bukan hanya interview, kita akan lakukan lagi yang namanya focus group discussion. Lalu kemudian kita akan melihat materi promosi perusahaan tersebut. Kita akan melihat
skrip yang mereka gunakan di dalam merekrut karyawan. Kita akan observasi ketika mereka mewawancara karyawan apa yang mereka cari. Jadi ada Mas Daryl, tetapi kalau mengharapkan hasil yang valid banget, it takes time. Karena itu biasanya saya punya pendekatan begini. Bagaimana kalau kita mengukur suhu badannya saja dulu? Yang penting kita lay down dulu culture yang kita memahami ini relevan untuk kondisi saat ini. Nanti kalau kemudian ada kebutuhan khusus, misalnya merger antara dua perusahaan, maka bolehlah kita melakukan diagnosa yang lebih mendalam. Tapi kalau tidak sampai kebutuhan seperti demikian, biasanya saya mengatakan kita mulai dari yang paling sederhana dulu saja. Itu Mas Daryl. Ya, tapi jangan beranggapan bahwa memang culture survey itu nggak bisa diukur ya dari sebuah organisasi ya. Bisa ya. Bukan jadikan itu pembenaran ya Pak Eloy ya. Karena costnya banyak ya. Oke, kita break dulu Pak Eloy. Ngopi-ngopi dulu biar santai malam hari ini. Iya. Tinggal satu sesi terakhir dan satu komentar yang masuk di WhatsApp. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, sudah sampai di sesi terakhir yang tadi awalnya kita rasa berat ya untuk bahas masalah ini, tapi we gonna make it simple. Alhamdulillah. Jadi ada satu bentuk cara untuk menyampaikannya yang terkesan kayaknya kok nggak mungkin lah yang namanya budaya organisasi itu bisa diukur. Ternyata ini mulai terjawab pelan-pelan dengan metode-metode yang dulu pernah dilakukan, walaupun kadang-kadang dijadikan ini sebagai sebuah highly cost buat para perusahaan. Nah, ini yang perlu dicermati lagi. Ada, tapi ya begitu, term and condition-nya berlaku. Pak Eloy, saya izin ke WhatsApp dulu Pak Eloy ya. Silakan. Sebelum kita bahas, ini sudah ada Kinan. Kalau Bapak atau Ibu Kinan bilang begini katanya, kalau saya sih setuju ya yang disampaikan oleh Pak Eloy Zaluku tadi tentang cara-cara untuk mengukurnya, bisa dengan menggunakan FG, forum group discussion, dan juga lainnya. Tapi apakah itu akan long lasting Pak Eloy, dan berapa lama kira-kira survei tentang budaya ini perlu dilakukan secara komit dari tahun ke tahun, bahkan dari generasi ke generasi? Bagus pertanyaannya nih ya. Mas Daryl, kami itu ada namanya Q12. Apa tuh? Q12 itu 12 pertanyaan. Oh, oke. Itu bisa selesai hitungan kira-kira maksimal 30 menit. Ini yang saya katakan kita gunakan sebagai diagnosa awal. Dan biasanya sih cukup membantu ya. Untuk kita gunakan di perusahaan-perusahaan, dan itu nggak ada cost apa-apa karena itu kita bikinkan Google Form biasa, lalu mereka menjawab di sana, kemudian kita olah datanya dan nanti kelihatan tuh apakah perusahaan kita cukup sehat atau tidak. Itu yang pertama. Oke. Setelah kita melakukan questionnaire tadi, survei Q12 tadi, maka kita akan wawancara dan biasanya ya kita mulai dari top management, kemudian middle management,
Lalu kemudian kita kalau merasa perlu, kita akan ambil juga sampel dari karyawan atau staff. Nah, pertanyaan dari Kinan tadi, berapa lama ini bisa bertahan? Oh, ini bisa bertahan. Ya, ya sebenarnya kalau mau rutin, ya bisa sekali setahun disurvei. Survei kecil-kecilan saja untuk melihat elemen-elemen atau bagian-bagian yang menjadi penting di perusahaan tersebut naik atau turun. Contoh, katakanlah core values dari perusahaan tersebut berorientasi pelayanan. Jadi customer service itu penting. Maka itu diukur. Bisa diukur sekali setahun, bisa diukur sekali 2 tahun, tergantung kebutuhannya. Nah, justru tadi saya sampaikan, kalau kebutuhannya mendesak dan penting banget, misalnya nih merger atau ada kesempatan beraliansi dengan perusahaan lain, nah itu penting karena saya membaca satu kasus di luar negeri, ada 2 maskapai yang mau merger. Nah, masing-masing perusahaan airlines itu kan punya budaya yang berbeda, Mas Daryl. Bayangkan perusahaan maskapai yang low budget dengan maskapai yang premium, kan pasti culture-nya beda. Beda, betul. Yang satu ngejar kepuasan dan pelayanan kepada customer, yang satu lagi kan lebih kepada efisiensi biaya. Ya toh, lebih kepada kecepatan, tidak mempedulikan yang namanya pelayanan. Nah, karena itu ini mesti disurvei culture-nya sebelum mereka merger. Dan dari kasus yang saya baca, akhirnya setelah disurvei, 2 perusahaan tadi memutuskan untuk tidak merger karena budayanya beda banget. Ya udah pastilah. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, tapi by the way, untuk mereka melakukan surveinya, Mas Daryl, kebayang kalau nggak melakukan survei dan mereka kelanjur merger dan ternyata kayak apa ya? Dan ternyata bangkrut. Kasihan, sayang. Lebih besar lagi kerugiannya ya. Lalu kemudian kadang-kadang ya berhubungan dengan strategi. Ya, ada yang strategi perusahaannya tadinya adalah kualitas produk yang paling penting. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini, mereka mulai berpikir justru kecepatan yang paling penting. Nah, tapi mereka ragu-ragu nih. Maka mereka mensurvei culture dan sekaligus mensurvei juga target pasar mereka yang baru. Nah, itu penting. Bisa juga dengan peluang-peluang pengembangan bisnis terbaru. Jadi, jawaban saya bisa sekali setahun, bisa sekali 2 tahun, kembali kepada kebutuhannya. Justru, izin Mas Daryl, yang saya sayangkan, kita pernah membantu loh beberapa perusahaan-perusahaan, mulai dari diagnosa, sampai kita bangun budaya perusahaan, sampai blueprint-nya tuh bisa setebal ini Mas Daryl. Sayangnya, ada sebagian di antara mereka yang setelah kita buatkan, terus budayanya malah nggak dihidupin. Sayang banget, dan itu ada hubungannya dengan leadership. Seperti selalu saya katakan, yang namanya strategi, yang namanya budaya eksekusi penting, tapi enablernya yang memastikan itu jadi atau enggak jadi itu barang adalah kepemimpinan. Jadi kita akan bahas juga di waktu-waktu yang akan datang, pentingnya kepemimpinan itu dalam membangun atau jangan-jangan meruntuhkan sebuah budaya. Demikian Mas Daryl jawaban saya untuk Kinan. Oke, ini tanggung kita mutusinnya Pak Elo ya, tinggal 4 menit loh. Karena itu kalau gitu saya akan selesaikan dengan langkah-langkah di dalam membangun lah atau mendiagnosa, mengaudit yang namanya
budaya perusahaan itu. Oke. Ya, ini saya bicara dari pengalaman membantu klien-klien dan juga dari referensi-referensi yang saya pelajarin. As a culture consultant, maka yang paling pertama kita lakukan biasanya, Mas Daryl, memahami dengan baik budaya organisasi yang ada, dan itu bukan langsung pada research, baik itu kualitatif maupun kuantitatif tadi. Tetapi mulai dari kita mengobservasi waktu kita ngobrol-ngobrol dengan para pemilik bisnis, waktu kita masuk ke perusahaan mereka, kita masuk ke toilet, itu semua tuh bisa menjadi bagian observasi kita tuh. Kita ngobrol dengan toilet yang saya maksudkan tadi itu adalah bersih atau tidak. Karena kalau toiletnya saja tidak bersih, ini sebetulnya kan mengirimkan satu pesan ini, Mas Daryl. Ya kan? Waktu kita ngobrol dengan resepsionis, itu mengirimkan satu pesan. Nah, baru kemudian kita melakukan assessment menggunakan metode-metode research tadi, tetapi kita juga perlu memahami sejauh mana nih, sedalam apa kita mengukur culture tersebut. Nah, itu perlu pembicaraan mendalam dengan para owner, para pemimpin perusahaan atau lembaga. Jangan sampai sia-sia uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan. Jadi harus benar-benar di awal sebetulnya objektifnya apa, ya kan? Kemudian kita menentukan pendekatan, ya, yang kita gunakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, sumber daya yang tersedia. Intinya begini, Mas Daryl, kalau kita membangun culture, kami selalu mengatakan kepada klien untuk mereka mempersiapkan internal team. Jadi itu ada strukturnya tuh, Mas Daryl. Mulai dari culture owner, itu biasanya pemilik perusahaan atau board of director. Mereka yang harus own the whole process. Di bawahnya ada yang disebut sebagai culture leader. Jadi biasanya ini terdiri dari 2, 3, sampai 5 orang, yang mana ini orang-orang yang tandem dengan kami. Sejak meeting pertama, 2, 3, 5 orang ini harus ada. Kenapa? Karena nanti setelah kami selesai mengerjakan proyeknya, kan 5 orang ini yang akan menjalankan roda culture itu di perusahaan mereka. Dibantu oleh yang ketiga. Siapa itu? Namanya culture agent. Siapa culture agent? Itu biasanya level-level manager. Kenapa? Karena manajer ini yang akan meneteskan, yang akan menjadi role model terhadap anggota timnya di cabang atau di departemen masing-masing. Baru yang keempat, namanya adalah culture member. Itu berarti seluruh organisasi dan bahkan di dalam mensosialisasikan dan menghidupi culture itu pun biasanya ada pilot projecting dulu di awal. Nah, karena itu perlu obrolan di awal supaya kita tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya dan tenaga di awal untuk sesuatu yang belum tentu digunakan dalam 1-2 tahun ke depan. Demikian, Mas Daryl. Baik, konklusinya udah, tinggal kita closing. Ini udah mepet banget waktunya, Pak. Tapi terima kasih banyak ya bagi Anda sebagai yang terlewatkan untuk mendengarkan secara utuh bahasan ini. Video ini kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Makanya subscribe, like, dan share agar Anda juga punya kesempatan untuk berbagi pengetahuan bersama dengan rekan-rekan Anda. Dan kita harus akhiri perbincangan kali ini. Ketemu lagi nanti di pekan depan. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Dadah. Thank you. Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022.
Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.